Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 2003045. Saya dari kelas A dengan jurusan Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menampilkan cara kerja dan hasil dari program dari exam control panel. Nah, yang pertama di sini kita harus aktifkan Avast dan MySQL untuk di start. Jika ada kata stop dan jika berada kata stop berarti itu sudah start. Nah, kemudian kita ke laman pencarian, kita cari CMD atau command prompt. Nah, setelah itu kita buka dan yang pertama di situ kita ketik CD, kemudian kita ketik CD exam, lalu kita enter, kemudian kita klik kita ketik CD MySQL bin lalu enter. Kemudian setelah itu kita ketik lagi MySQL R, lalu kita enter. Nah, kemudian jika ada kata welcome to the MariaDB monitor, itu artinya bisa dijalankan tanpa ada kata error. Nah, kemudian di sini yang pertama di MariaDB ini, pertama kita show databases, lalu kita kunci menggunakan titik 2, kita enter. Nah, jika tidak ada keeroran, berarti yang muncul seperti di layar ini, databases, tabel datanya. Kemudian kita buat create database untuk rumah sakit kita kunci menggunakan titik 2, lalu kita enter. Nah, tidak ada error. Kemudian kita lanjut lagi, kita buat untuk data kita database. Di sini bisa menggunakan subjek lain. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri, Tiara Aprilia, menggunakan 3 digit terakhir NIM saya yaitu 045. Nah, setelah itu kita enter. Kemudian kita use Tiara 045, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita bikin untuk data pasien. Data pasien di sini saya bikin create tabel. Di sini kita bisa menggunakan nama orang lain. Di sini saya menggunakan nama Tuta. Nah, untuk data pasien di sini saya menggunakan NoRM varchar 6 tutup kurung, lalu tutup kurung lagi, setelah itu titik koma lalu enter. Nah, tidak ada keeroran di situ. Lalu kita show tabelnya, setelah itu kita enter. Nah, di sini tidak ada keeroran, jadi muncul tabel. Jika tabelnya tidak muncul berarti itu error. Setelah itu kita dex lagi untuk memastikan apakah itu benar ada atau ada keeroran. Nah, tidak ada tabelnya tidak ada keeroran. Jika tabelnya tidak muncul berarti di situ error atau kita mungkin salah perintah. Nah, setelah itu di sini saya bikin tabel Tuta. Di sini Tuta ini maksudnya itu data pasien ya, untuk poin pasien maksudnya, mohon maaf. Nah, untuk pada tabelnya di sini kita menggunakan nama pasien, lalu diikuti dengan kata teks. Untuk mungkin dalam program itu untuk mengisi seperti ini, kata teks harus diikuti dari belakang. Nah, untuk pasien kita menggunakan nama pasien, alamat, tempat tanggal lahir, dan NIK. Setelah itu kita tutup kurung, titik koma, lalu enter. Setelah itu kita mau lihat apakah tabelnya bisa jadi, maka lalu kita dex Tuta. Nah, jika jadi bakal seperti tabel ini akan muncul jika tidak mengalami keeroran. Ini untuk data pasien. Setelah itu kita bikin data dokter, tapi di sini saya menggunakan nama Reva. Untuk data dokter di sini saya menggunakan nama Reva.
dalam kurung di sini saya menggunakan kode dokter varchar dalam kurung 6 tutup kurung lagi titik koma lalu enter. Nah, jika tidak ada keeroran kita show tables tutup kurung titik koma. Nah, jika tidak ada keeroran pasti akan muncul seperti ini, tuta dan tuta reva. Nah, setelah itu kita dex reva titik koma lalu enter. Nah, tabelnya sudah muncul untuk tabel dokter. Di sini kita buat lagi untuk data dokter yang berikutnya, yang selanjutnya. Di sini menggunakan nama dokter, teks, terus saya hanya menggunakan nama dokter. Mohon maaf ya, saya hanya menggunakan nama dokter. Enter, kemudian kita dex reva titik koma enter. Nah, jika tidak ada keeroran tabelnya akan muncul seperti ini. Ini adalah data dokter, yang kedua adalah data dokter, yang pertama tadi data pasien, yang ini data dokter. Nah, setelah itu kita create lagi, kita buat data ruangan. Di sini saya menggunakan nama Rafa, subjeknya saya menggunakan nama Rafa. Di sini saya pakai kode ruangan varchar 8 lalu tutup kurung titik koma. Di sini kita show tables, apakah ada terjadi keeroran atau tidak, apakah show tabelnya bisa muncul. Nah, ada. Di sini berarti jika namanya muncul semua berarti ada. Di sini kita kembali lagi dex rava, mohon maaf, ada titik koma. Nah, ini untuk dex rava ini maksudnya adalah ruangan. Jadi untuk tabel ruangannya sudah ada, lalu kita isi lagi untuk menambahkan data pada data tabel. Alter tabel data add nama ruangan teks, lalu jenis ruangan teks, lalu titik koma enter. Nah, tidak ada keeroran atau duplikat. Lalu kita ingin menampilkan tabelnya lagi, apakah datanya bisa masuk atau tidak, kita enter. Nah, tabelnya sudah muncul. Di sini ada kode ruangan, nama ruangan, dan jenis ruangan, tidak ada keeroran. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk tindakan. Di sini create table tuti ini saya untuk tindakan saya mengganti subjeknya menjadi tuti untuk ya varchar 4.2. kita show tabel lagi untuk memunculkan pada data saya. Nah, Rafa tuta tuti telah muncul. Kemudian kita dex tuti. Maaf, tuti ini untuk poin ruangan ya. Nah, untuk tabel ruangan, untuk tabel tindakan, tabelnya sudah ada. Kemudian kita mendapatkan lagi data untuk ruangan, alter tabel tuti, kode tindak. Kenapa ruangan terus? Untuk menambahkan data pada data tindakan. Jadi kita tulis alter tabel tuti, add nama tindakan teks. Nah, di sini saya mengalami keeroran sedikit.
saya mengalami keeroran, jadi saya buat ulang. Nah, ternyata di sini saya salah. Yang salah itu pada nama tindakannya saya menggunakan spasi, jadi saya buat ulang lagi. Alter tabel tutti, nama tindakan tanpa menggunakan spasi, lalu teks, lalu kunci. Setelah itu kita dex tutti untuk menunjukkan hasil, untuk menunjukkan apakah data tindakan ini bisa masuk pada tabel atau tidak. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk create tabel Siva. Tabel ya, Siva ini adalah diagnosa ya, jadi Siva ini untuk bagian diagnosa. Nah, di sini saya masukkan kode diagnosa varchar 5, lalu tutup kurung, lalu itu titik koma, lalu enter. Nah, tidak ada keeroran show table seperti yang sebelumnya untuk memasukkan database-nya di tabel saya. Jadi ada Reva, Rafa, Siva, Tuta, Tuti. Nah, untuk tabel diagnosanya sudah ada, kita isi lagi atributnya. Alter tabel Siva, kita add, kita mengisi nama diagnosa, teks, koma, nama obat, teks. Setelah itu kita tutup kurung, lalu titik koma, kemudian titik koma, lalu enter. Nah, tidak ada keeroran, jadi kita mau menampilkan lagi tabel untuk diagnosa ini, apakah tabel atribut tadi atau data yang tadi itu muncul di tabel atau tidak. Nah, muncul, tidak ada mengalami keeroran. Setelah itu kita buat lagi untuk data obat. Create tabel Nasya. Nasya ini untuk obat. Kode obat, kita isi kode obat, terus varchar 6, lalu kita tutup kurung, lalu kita tutup menggunakan titik koma lagi. Setelah itu kita show tables untuk menampilkan Nasya ini masuk di tabel database saya atau tidak. Database saya ini adalah Tiara 045. Nah, Nasya ini sudah masuk pada tabel database saya, lalu kita dex Nasya. Nah, terjadilah hasil tabel obat. Setelah itu kita tambahkan lagi data untuk data obat. Alter tabel Nasya, add jumlah obat teks, dosis obat teks, dan harga obat teks. Lalu kita tutup kurung, lalu kita tutup lagi menggunakan titik koma, lalu enter. Nah, tidak ada keeroran lagi. Lalu kita dex Nasya titik koma untuk melihat apakah data ini bisa masuk di tabel atau tidak. Nah, datanya telah masuk. Setelah itu kita bikin lagi create table ECA. ECA ini adalah TKL atau tenaga kerja lain. Sebenarnya untuk poin-poin ini semuanya itu dibuatnya sama saja, cuman yang membedakan itu pada nanti pengisian atributnya atau pada alter tabelnya. Dan juga ya subjeknya hanya membedakan pada subjek dan alter tabelnya. Nah, tabel database untuk tabel saya sudah masuk, ada ECA ini untuk TKL. Nah, tabel untuk TKL nya sudah ada, lalu kita mengisi lagi data untuk data TKL. Alter tabel ECA add NIP varchar. Oh sorry, nama pasien varchar. Di sini untuk tenaga kerja lainnya saya menggunakan nomor telepon teks. Di sini saya sedikit mengalami kebingungan.
Setelah itu kita tambah lagi usia teks, lalu kita tutup, lalu kita desk Echa untuk melihat apakah atribut pada alter tabel Echa ini telah masuk pada tabel TKL. Nah, telah muncul. Setelah itu kita buat lagi tabel, kita mau buat lagi tabel create table TPRJ, tempat pendaftaran rawat jalan. Di sini saya menggunakan subjek Yuyun, dengan nama pilotnya kode IGD Varchar 6. Nah, tidak ada mengalami keeroran. Lalu show table seperti sebelum-sebelumnya. Untuk database saya, tabelnya telah muncul, nama Yuyun telah ada, lalu kita dex Yuyun. Nah, ini untuk tabel TPRJ nya. Kita ingin menambahkan lagi data pada tabel TPRJ nya. Nanti kita di sini saya menambahkan nomor antrian rawat jalan, teks, lalu tanggal kunjungan teks, lalu kita tutup menggunakan titik koma, lalu tidak ada keeroran, lalu kita text Yuyun untuk melihat apakah atribut ini muncul pada tabel atau tidak. Nah, untuk valid ini datanya sudah masuk. Setelah itu kita buat lagi untuk rawat jalan. Di sini create Rara. Untuk bagian rawat jalan saya menyamarnya menjadi Rara. Di sini saya menggunakan nomor antrian untuk validnya. Nomor antrian poli Varchar 4. Sedikit salah penulisan di sini. Tutup kurung. Setelah itu show tables. Nah, untuk database saya, tabelnya sudah muncul atas nama Rara. Nah, tabelnya juga sudah muncul. Lalu kita ingin menambahkan data lagi, data rawat jalan pada data ini, data rawat jalan. Karena yang baru terisi adalah nomor antrian poli. Di sini saya menambahkan nomor antrian poli rawat jalan teks. Di sini juga saya menambahkan pasien. Dan TKL, tenaga kerja lain, teks, dan tanggal keluar. Tanggal keluar, teks, lalu tutup kurung, lalu diikuti dengan titik koma, lalu enter. Nah, tidak ada error sama sekali. Lalu kita ingin menampilkan tabelnya, apakah datanya bisa masuk atau tidak. Nah, datanya masuk untuk rawat jalan. Setelah itu kita bikin lagi tabel untuk TPRI, tempat pendaftaran rawat inap. Di sini saya menggunakan nama Dea dengan nama filenya itu nomor antrian rawat inap Varchar 2 tutup kurung, lalu diikuti seperti biasa, diikuti dengan titik koma, tidak ada error sama sekali. Lalu kita show tables, titik koma, nama Dea sudah muncul. Lalu dex Dea untuk menampilkan tabelnya, tabel TPRI. Untuk menambahkan data pada data TPRRI. Di sini saya menambahkan tanggal kunjungan teks, nomor antrian poli rawat inap, di sini saya lupa menambahkan kata teks, lalu saya menguncinya dengan titik koma, lalu terjadi error. Lalu saya buat lagi kembali alter tabel Dea
tanggal kunjungan. Jadi sebelumnya itu harus menambahkan harus diikuti kata teks. Jika tidak diikuti bakal error. Jadi harus selalu kata teks harus ikut di belakang. Lalu kita tutup dengan titik koma lalu enter. Setelah itu kita dex dia untuk melihat apakah data atribut tadi masuk pada tabel atau tidak. Setelah itu kita create the table lagi. Di sini untuk rawat inap saya menggunakan nama Alfarizi. Lalu untuk nama fieldnya saya menggunakan nomor antrian poli rawat inap, poli antrian RI. Varchar 6. Lalu kita show tables lagi seperti biasa. Nah, untuk database saya di tabelnya sudah muncul Alfarizi. Sebenarnya cara pembuatannya itu sama, tapi yang membedakan yaitu hanya pada alter tabelnya saja sama subjeknya. Nah, di sini saya menambahkan tabel Alfarizi, saya add. Di sini saya menggunakan nomor antrian poli. Di sini saya menggunakan pasien teks, tenaga kerja lain teks. Lalu saya tutup, lalu diikuti dengan tutup kurung, lalu dan diikuti juga dengan titik koma. Di sini juga saya menambahkan dex Alfarizi untuk memastikan tabel apakah data itu masuk pada tabel atau tidak, apakah mengalami keeroran atau tidak. Setelah itu kita buat lagi untuk data IGD instalasi gawat darurat. Di sini kita buat create tabel Mardia sebagai IGD. Untuk nama file-nya di sini saya menggunakan kode IGD varchar 6 tutup kurung lalu titik koma, lalu di enter. Setelah itu seperti sebelumnya kita show tables dulu untuk memastikan apakah ada error atau tidak, atau perintahnya salah atau tidak. Nah, nama Mardia sudah muncul, lalu kita dex Mardia. Tabelnya juga sudah muncul. Nah, di sini kita menambahkan tabel alter tabel Mardia add untuk menambahkan data IGD pada file kode IGD. Di sini saya menambahkan pasien meninggal, pasien rujukan, teks. Intinya untuk pada atribut itu selalu harus diikuti pada kata teks. Setelah itu kita dex Mardia titik koma. Nah, tabelnya sudah muncul, datanya juga sudah ada. Nah, yang terakhir kita bikin create tabel Adam. Ini tabel Adam ini maksudnya untuk tabel apotik. Nah, di sini saya menggunakan kode apotik varchar 6 tutup kurung double tutup kurung lalu titik koma lalu show tables. Nah, muncul untuk Adam, lalu kita dex Adam. Nah, untuk file kode apoteknya sudah ada, lalu kita alter tabel Adam. Di sini saya isi nomor salah ya. Saya isi pasien, lalu ruangan,
lalu obat teks, lalu saya tutup, lalu diikuti dengan tutup kurung, tidak ada error sama sekali. Lalu kita teks untuk Adam atau apotek, titik koma. Nah, untuk valid kode apotek datanya ada. Nah, seperti ini tampilannya jika telah selesai semuanya. Tidak, saya mengalami keeroran, meskipun saya mengalami keeroran. Nah, semuanya itu sama aja cara pengerjaannya, cuman perintahnya sama aja, cuma yang membedakan pada atributnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.